Shalom Jemaat Gereja BES, biarlah semangat dan sukacita terus ada dalam kehidupan kita. Sebelum memulai kebaktian, kami akan menyampaikan beberapa informasi Gereja BES selama bulan Juni. Doa pagi diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Biblical Alignment Study Training atau pendalaman Alkitab diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Best Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain program YouTube, Gereja BES juga memiliki kebaktian secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari Selasa dan Kamis diadakan pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu diadakan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Rabu pukul 7.25 malam waktu Indonesia Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan di Ewarta Gereja BES. Ikuti juga program terbaru kami, Best Church Metaverse, setiap hari Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi kode room Metaverse, dapat menghubungi koordinator masing-masing cabang gereja. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Informasi pendaftaran dapat Anda dapatkan dengan men-scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
percaya. Katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Katakan sama-sama, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik Tuhan, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan sandaranku, dan kami hanya mau berharap padamu Tuhan, berharap padamu. Mari sama-sama naikkan pujian ini bagi Tuhan, saudara. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Katakan, Engkau sumber kekuatan kami, kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang bisa selalu kami andalkan dalam hidup kami. Satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya, yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi saudara, katakan sama-sama, satu-satunya yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Katakan, Engkau Tuhan memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati. Dengan iman saudara, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan saudara. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan
yang memberkati, Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami, Engkau memulihkan hidup kami. Terima kasih Yesus, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita semua. Kami mengucap syukur. Sungguh kami bersyukur. Engkau Tuhan yang setia. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya Tuhan. Tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, sungguh kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih untuk pertolongan-Mu, untuk mujizat-Mu dalam hidup kami yang setiap hari kami saksikan dalam hidup kami. Dan hari ini kami datang, kami kumpul di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk bersyukur kebaikan Tuhan dalam hidupan kami Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu sebab Engkau layak untuk terima segala pujian dan kemuliaan itu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan katakan amin. Haleluya. Kasih salam kanan kiri depan belakang saudara. Dari jauh boleh saudara, depan belakang. Kalau nggak kenal saudara boleh kenalan juga saudara ya. Mari kita tinggikan kebaikan Tuhan hari ini saudara. Seberapa banyak di tempat ini yang pernah merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini saudara. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan yang memberikan kebaikan bagi hidup kita saudara. Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, amin. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Diangkat jempolnya saudara bagi Tuhan, come on. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari nyatakan sama-sama Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan sama-sama tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tapi tetap kami lihat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama katakan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Boleh saya lihat tepuk tangannya sama-sama bagi Tuhan saudara. Mari nyanyikan sama-sama saudara, katakan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, katakan Yesus baik bagimu. Tunjuk kanan kirimu. Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi katakan, come on. Tuhan Yesus
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudara, untuk terima berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau kebenaran kami Tuhan. Kebenaran-Mu yang menyelamatkan hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Mari sama-sama nyatakan dengan imanmu, saudara. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan, Ku ikut kehendak-Mu, Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Perlu anugerah-Mu. Sama-sama katakan, ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup, sama-sama katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku
kasih-Mu. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama. Katakan dengan imanmu saudara. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, tiada yang bisa mengambil Tuhan kasih setia kami Bapa. Sungguh kami bersyukur. Kesetiaan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan telah terbukti di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu Yesus, karena kesetiaan-Mu Tuhan pada hidup kami. Oh haleluya, ku bersyukur Tuhan, ku berterima kasih. Kami tahu Tuhan Yesus, dunia berusaha untuk mengambil Bapa damai sejahtera kami Tuhan, mengambil sukacita kami Tuhan Yesus, mengambil kesetiaan kami kepada Engkau Tuhan. Maka dari itu Tuhan, mereka selalu Tuhan mendatangkan pencobaan, mendatangkan masalah dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, iman yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, Kau telah mengajar kami untuk memeliharanya, untuk memperkuatnya Tuhan Yesus. Terus Bapa, sebagai pondasi Bapa kehidupan rohani kami Tuhan, sebagai iman percaya kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Sehingga apapun Bapa yang merintangi kami Tuhan, kami ada bersama Engkau. Kami dapat mengatasi semuanya Tuhan Yesus. Walaupun itu terkadang terasa sulit Bapa, tapi janji-Mu Tuhan memberikan kemenangan pada setiap orang yang bergantung kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati semua jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Kalau ada yang terobsesi Tuhan, terganggu, teraniaya Tuhan oleh dunia ini, Kau sendiri yang datang kepada mereka. Kau membebaskan mereka Bapa, kepada keterikatan-terikatan Tuhan Yesus, kepada masalah-masalah ketidakyakinan Tuhan, kepada merasa bahwa hidupnya lemah Tuhan Yesus, tanpa harapan, tanpa masa depan Tuhan Yesus. Kau sendiri yang hadir kepada mereka Tuhan. Kau sendiri yang menyayangi mereka Tuhan Yesus, memberikan mereka kekuatan, kasih-Mu yang begitu lembut pada mereka Tuhan, sehingga mereka bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu selembut salju. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu.
Berkati kami semuanya Bapa. Sehingga firman ini menjadi bekal, menjadi kekuatan iman kami kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Kekuatan iman membangkitkan kerinduan akan Allah. Rasanya kita sudah membicarakan soal iman itu cukup lama ya. Mungkin ada 3-4 bulan begitu ya saudara ya. Jadi saya yakin bahwa kita sudah mengenal apakah iman itu. Di mana keiman saya. Sampai di seberapa jauh kepercayaan saya kepada Allah saya demikian itu. Itu adalah iman saudara. Karena kalau berbicara soal iman itu, harus kita benar-benar meresapinya. Karena di dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 itu yang biasa kita dengar saudara ya. Bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kadang-kadang kita bingung saudara. Saya mengharapkan sesuatu, iman saya percaya. Tapi mana saya bisa melihat iman saya? Sampai di mana iman kamu? Sampai di mana semuanya itu? Ada satu hal saudara ya. Saya merenungkan bahwa iman itu, saya secara pribadi saudara. Pada waktu Tuhan menciptakan saya sebagai manusia saudara. Dia sudah menyediakan satu ruang untuk saya. Mau di mana engkau percaya? Iman kepada siapa engkau? Iman kepada dunia ini? Atau iman kepada Yesus Kristus? Makanya kan dia bilang, barang siapa yang percaya. Ya, jadi tidak semua orang percaya saudara. Kalau saya waktu dulu belum percaya Yesus sebagai Tuhan saya. Tidak ada. Iman saya kepada Tuhan. Tidak ada itu. Iman saya hanya kepada dunia. Apapun yang saya lakukan itu menurut kemampuan saya. Menurut kepandaian saya. Menurut kekuatan saya. Itu saudara. Ditanamkan demikian. Iman dunia. Tapi begitu saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Diganti tempat yang kosong itu. Percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Kepada Allah, kepada Roh Kudus demikian itu. Kecil. Saya tidak mengerti soal firman Tuhan. Saya tidak mengerti soal bagaimana itu bisa melayani Tuhan saudara. Yang penting saya percaya. Gitu. Percaya demikian itu. Nah itu adalah iman yang kecil saudara. Artinya adalah iman yang masih kekanak-kanakan. Saya hanya mengerti, saya hanya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia itu mati, kemudian bangkit pada hari ketiga. Itu yang saya percaya demikian saudara. Jadi kalau orang nanya demikian, kok kamu tahu bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia ini untuk apa? Oh pokoknya dia untuk menyelamatkan kita semua. Gitu ya. Jadi itu adalah masih kecil iman saya saudara. Dari perjalanan kehidupan rohani demikian itu. Kemudian kita mendengar firman. Kita membaca firman. Kita merenungkan firman. Kita menjadi pelaku firman. Kemudian tumbuhlah. Seperti anak kecil itu ya. Yang mulai berjalan, mulai berdiri, mulai berjalan, kesangkut meja jatuh seperti itu saudara ya. Kesangkut ini jatuh saudara seperti itu ya. Imannya demikian saudara demikian itu. Ada kekuatan belum ke iman saya? Sedikit. Seperti itu saudara. Jadi kalau kita membicarakan iman selama ini, bahwa kekuatan iman itu tidak ada cara lain kita harus memperkuatnya. Tidak mungkin dia bisa kuat sendiri, bisa badan kita tambah besar. Usia kita semakin lanjut, semakin tua demikian. Tapi belum tentu tuh iman tanpa lebih kuat saudara. Atau bisa lebih kuat demikian itu. Kalau kita tidak melatihnya demikian itu. Iman yang kekanak-kanakan adalah hanya percaya. Kamu ke gereja ngapain? Ya saya saya pernah satu konseling untuk anak-anak kecil ya. Mau dibaptis saudara ya.
kira-kira umur ada yang 10 tahun, 11 tahun. Saya bertanya begini, loh kenapa kamu mau dibaptis? Papa yang suruh. Gitu ya. Lalu satu lagi yang lain, kenapa kamu mau dibaptis? Dia tidak jawab, dia diam aja saudara seperti itu. Ya. Itu adalah sesuatu iman yang kekanak-kanakan saudara. Tidak tahu apa yang harus dilakukan demikian itu. Ya. Iman adalah sesuatu yang ada di dalam hidup kita, kalau saya boleh katakan adalah di dalam roh kita ditanamkan. Bukan roh kudus saudara ya, roh manusia. Dan di dalam jiwa kita itu. Dan dia itu ada di sini. Kita percaya orang yang ke gereja, orang yang mengaminkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu. Ada Roh Kudus. Dalam kitab Roma 8 ayat 16 itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu bersama roh kita itu yang memuliakan nama Tuhan. Berarti bukan roh kita itu loh, bersama dengan Roh Kudus itu. Kemudian setelah perjalanan begitu lama kita belajar tentang firman, kita aktif di dalam komsel, kita belajar tentang pengetahuan siapakah Yesus itu demikian saudara. Pendewasaan namanya itu. Begitu. Pendewasaan yang demikian itu baru semakin mengerti, semakin kuat. Adalah dasar saudara begitu. Seperti bangunan tanpa dasar yang kokoh. Bagaimana kamu membangun rumah? Tanpa kamu bisa mengetahui bagaimana pondasi bangunan kamu seperti itu. Atau cuma berdiri di atas tanah saja tanpa pondasi saudara. Itu akan mudah runtuh. Iman yang kekanak-kanakan itu adalah yang sangat mudah runtuh saudara seperti itu. Pendewasaan yang demikian inilah yang akan membangkitkan kerinduan akan Allah. Karena kita semakin tahu. Saya semakin dibukakan. Saya semakin dirasakan nyaman ya dengan firman Tuhan. Pada waktu saya mendengar firman Tuhan rasanya saya dibukakan sesuatu ya. Saya tidak mengerti dibukakan sesuatu ya. Semakin saya menikmati firman. Berkembang. Pendewasaan demikian itu saudara. Ya. Jadi iman itu di dalam hidup kita itu dia berkembang. Semakin besar. Kita namanya melakukan perjalanan iman kita. Semakin kita dikuatkan demikian itu. Ya. Seperti pembangkit listrik saudara, generator saudara semua ya tahu ya. Kalau dia kecil kapasitasnya saudara, dia juga membangkitkan tenaga listrik yang kecil. Tapi bisa diperbesar itu. Kita adalah demikian itu. Kita diperbesar sebagai pembangkit iman kita. Pembangkit iman orang lain demikian itu. Kita bisa diperbesar kapasitas kita demikian itu. Saudara. Supaya kita dipakai untuk itu. Kita lihat firman Tuhan sebentar di dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 5. Saudara. 2 Petrus 1 ayat 5. Bagaimana itu? Memperkuat iman kita. Bagaimana? Banyak cara saudara ya. Tapi pada pagi hari ini saya akan membagikan paling tidak ada 3 hal saudara ya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Jelas saudara. Jadi iman itu tidak bisa hanya saya percaya pada Yesus. Itu mula-mula saudara. Iman yang masih kecil. Iman yang masih kekanak-kanakan. Tapi kalau kita mau berikan iman itu menjadikan satu proses pendewasaan iman kita adalah dikatakan demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, bukan dengan asal-asalan. Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan saudara. Jadi iman itu perlu ditambah pengetahuan. Ada yang mengatakan bahwa setiap orang Kristen, setiap orang percaya itu harus belajar teologi. Pak, bagaimana teologi? Saya sudah tidak bisa lagi pergi sekolah. Teologi itu adalah ilmu tentang Theos, tentang Tuhan saudara ya. Kita mengetahui Tuhan itu siapa. Kenapa dia mau datang ke dalam dunia Yesus itu. Apa yang dia kerjakan dalam dunia ini seperti itu. Untuk kita manfaatnya apa kedatangan Tuhan Yesus itu. Setelah dia pulang ke surga apa yang dia tinggalkan untuk kita semuanya itu.
Kita mempelajari itu saudara. Jadi iman itu perlu ditambah dengan pengetahuan. Ditambah dengan itu untuk pendewasaan. Coba bayangin saudara. Saudara adalah seorang ahli pembuat kue. Ya. Saya percaya dia itu kalau bikin kue itu enak. Saya percaya dia bikin kuenya enak sekali. Atau dia masaknya enak sekali. Nih, di depan kita, sungguhan ini. Gitu ya. Chef ya. Tapi saya minta bukti dong. Bahwa dia itu masaknya enak. Buktikan kepada saya, masakan dia itu enak, bikin kuenya itu enak. Dia buktikan kepada saya, benar ya enak ya. Masakannya luar biasa ya. Kuenya luar biasa enaknya. Kemudian saya tanya, bagaimana kamu bikinnya itu? Pokoknya bisa deh. Pokoknya enak aja bikin. Itu bukan jawaban saudara. Bukan jawaban. Seseorang yang mempunyai dasar pengetahuan, yaitu saya percaya makanan dia enak, kue dia enak. Dia bisa menjelaskan kepada saya, ini loh, masaknya caranya begini loh. Telurnya sekian, tepungnya sekian, gulanya sekian, ditambah garam, ditambah apalagi air soda kali gitu ya. Segala macam ya, atau masakannya seperti itu. Saya catat, saya praktekkan saudara seperti itu ya. Mungkin kalau dia nilainya 100, saya mungkin nilainya 40 kali ya. Tapi jadi saudara seperti itu. Saya belajar ulang lagi. 40 nilai saya menjadi 60. 60 menjadi 70, 80. Itu adalah pendewasaan iman saudara seperti itu. Karena iman tidak bisa hanya saya percaya. Pokoknya percaya saja. Pokoknya percaya saja seperti itu. Memang ada firman Tuhan yang mengatakan demikian itu. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Apakah saudara orang berbahagia? Yes. Siapa yang pernah melihat Yesus bangkit? Siapa yang pernah melihat Yesus itu menyembuhkan orang buta? Membangkitkan orang mati? Menyembuhkan orang kusta? Kita tidak lihat semua saudara. Tapi kita percaya iman kita itu. Kita termasuk orang yang berbahagia. Tapi kebahagiaan itu, Yesus sendiri mengatakan bahwa kalau engkau mau menjadikan bangsa-bangsa muridku itu, kamu juga harus belajar. Kamu harus dimuridkan. Supaya kamu bisa memuridkan. Artinya adalah iman kita itu perlu ditambahkan saudara. Kalau dikatakan di sini adalah kebajikan. Kebajikan itu adalah fondasi daripada moral berbuat baik. Kebajikan demikian itu saudara. Kita berbuat baik, iman kita demikian itu. Mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Yesus itu. Saya bisa gak melakukan itu ya? Mula-mula mungkin ya nilainya 40 juga saudara. Kurang. Saya mau sharing firman Tuhan ya. Saya mau sharing di Komsel tentang firman Tuhan. Hanya ya paling kira-kira cuman sepatah dua kata patah. Tapi lama-kelamaan saya mulai bisa 1 menit. Tambah lagi saudara, bisa saudara menjadi 2 menit. Lama-lama kalau tidak dipanggil, kok saya tidak dikasih berbicara. Seperti itu ya. Nah itu adalah proses saudara, pendewasaan iman kita saudara ya. Menambahkan iman kepada kebajikan, pengetahuan. Perlu sekali saudara seperti itu. Jadi selama ini kalau kita ke gereja, kita adalah orang yang percaya Kristus luar biasa saudara. Kita adalah yang setia kepada Kristus, kepada gereja Kristus, kepada pelayanan kita. Kita perlu menambahkan kebajikan. Kebajikan itu adalah pengamalan. Tadi adalah jiwa dan roh kita itu diisi oleh iman. Pendelegasian daripada di dalam roh kita dan di dalam jiwa kita itu adalah tubuh kita ini. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia atau mati. Atau iman ditambah dengan perbuatan adalah sempurna. Dengan gimana saudara? Dengan mulut kita. Dengan pikiran kita. Dengan tangan kita. Dengan kaki kita. Dengan apapun yang ada dalam tubuh kita seperti itu. Itu adalah perbuatan saudara seperti itu. Jadi perlu dilakukan sesuatu dalam iman kita. Bukan hanya kita santai-santai saudara. Bukan juga kita ditakut-takuti.
Bukan kita juga dipaksa saudara, bukan saudara. Hidup di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadikan sesuatu yang menjadikan satu sukacita dalam hidup kita ini. Pada waktu kita mendengar firman Tuhan, pada waktu kita mengikuti acara-acara untuk kita sharing firman Tuhan, rasanya kita seperti terus ingin belajar. Pendewasaan iman kita. Sehingga kita bisa membagikan iman saya kepada orang lain. Membagikan bahwa apa yang saya percaya ini berdasarkan ini loh. Berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan pengetahuan saya. Bukan berdasarkan analisa saya. Tapi firman Tuhan mengatakan ini. Dasarnya apa saudara? Karena kita belajar. Firman Tuhan yang demikian itu. Makanya kita diajarkan bahwa back to Jesus teaching. Kembali kepada ajaran Kristus saudara, demikian itu. Kita kadang-kadang tidak mampu. Pada waktu kita diminta sharing, apa yang harus saya sharingkan demikian itu? Tuhan tahu saudara. Makanya diberikan penolong. Berdoalah kepada Roh Kudus. Minta kepada Roh Kudus. Apa yang saya harus katakan demikian itu. Iman ditambah pengetahuan kebajikan demikian itu menjadi sesuatu generator yang luar biasa. Saudara bisa bersaksi tentang kemuliaan Tuhan dari hidup saudara sendiri. Dari hidup kita sendiri itu seperti pembangkit listrik saudara, seperti itu. Bisa membangkitkan iman orang lain. Itu adalah demikian. Yesus membangkitkan orang mati. Segala kuasa telah diberikan, baik di langit, di bumi, oleh Bapa di surga. Kemudian ayat 20 terakhir itu, Matius 28 saudara. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Berarti kita juga diberikan kuasa itu saudara. Mungkin tidak membangkitkan orang mati secara fisik saudara. Tapi kita diberikan kuasa untuk membangkitkan iman-iman yang mati itu saudara, seperti itu. Kita bisa membangkitkan itu. Diberikan kuasa itu. Dari semua apa yang kita lakukan demikian ini. Sesuatu yang luar biasa saudara, seperti itu. Mentahirkan orang kusta seperti itu. Orang yang mungkin hidupnya itu morat-marit tidak baik saudara, seperti itu. Kita bisa merubahnya. Karena iman yang dewasa itu ditambahkan dalam hidup kita. Pendewasaan demikian itu. Iman yang ditambahkan pengetahuan itu saudara. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang sangat bijaksana. Kita lanjut ke ayat 6 dan 7 ya. 2 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Menurut firman ini saudara, ternyata untuk mengasihi itu tidak gampang saudara. Ada proses. Ada prosesnya itu saudara. Bahwa harus dari penguasaan diri dulu ya. Kemudian harus tekun. Harus hidup saleh. Baru bisa mengasihi dengan benar. Kalau tidak kasihnya itu adalah kasih yang bersyarat. Kamu mengasihi aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau, ada syaratnya. Kamu harus berbuat ini kepada aku. Karena aku sudah memberikan kasih kepada engkau, ada sesuatu yang harus aku dapatkan untuk kembali. Tidak saya menjadi rugi. Tapi kalau kita mempelajari ini saudara, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Kasih itu memang masih terasa berat. Berkorban. Poin yang kedua saya katakan bahwa dari firman Tuhan ini, kita harus menjadi pejuang iman. Berjuang tuh, menjadi pejuang-pejuang iman itu. Untuk menjadi pejuang iman itu tidak bisa sebagai pahlawan saudara. Pahlawan kan sudah stop berkarya atau sudah ditanam gitu ya. Tapi kalau pejuang itu terus melakukan demikian. Kasih yang kita berikan demikian seperti itu saudara. Berkarya terus, iman kita itu terus dikembangkan. Pada waktu saya mengalami hal yang menyakitkan saya atau saya menolong orang lain, saya mengasihi demikian itu, saya merasakan sesuatu apa yang dia rasakan, apa yang dia
alami demikian itu, saya merasakan simpati, empati saya kepada orang itu demikian luar biasa. Karena saya mengandalkan Tuhan saya, tolong dia Tuhan Yesus, tolong juga berikan kekuatan kepada saya untuk menopang dia. Berikan saya kekuatan selalu Tuhan Yesus untuk melakukan semuanya ini. Saya tahu Tuhan Yesus usaha daripada iblis untuk menjauhkan semuanya usaha-usaha kami demikian itu. Menjadi pejuang adalah terus-menerus melakukan hal demikian itu. Kasih itu adalah tidak bisa dilakukan hanya langsung kita berikan demikian saudara. Ada proses. Kalau kita memberikan dengan rasa sakit saudara, itu namanya kasih. Berkorban. Kalau kasih yang asal-asalan, saudara kasih saya lupa. Mungkin tidak ada artinya buat saya kasih itu. Contoh umpamanya di dompet saudara ada uang kira-kira mungkin 1 juta rupiah ya. Saudara ada terselip uang 2.000 saudara. Kasih kamu 2.000. Saudara pikirin nggak? Enggak saudara. Cuma 2.000. Bahkan mungkin sampai 5.000 saudara tidak pikir. Tapi kalau mengasih umpamanya separuh 500.000 saudara. Pikir-pikir ya. Separuh nih 50% nih dari isi dompet saya ini. Berat itu, cukup berat. Apalagi suruh dikasih umpamanya 800.000. Sampai 1 juta saudara. Itu adalah namanya berkorban. Sakit, sakit saudara. Tapi kesakitan itu adalah tidak membuat kita menderita. Tapi mendatangkan sukacita saudara. Kenapa saya katakan demikian itu? Karena kita tahu dengan uang 500.000 yang saya tolong untuk dia itu, melepaskan dia daripada kesusahan dia. Menolong dia daripada beban hidupnya demikian itu. Saya percaya Kristus telah memberikan nyawanya untuk saya. Dia datang ke dalam dunia ini. Oh dia berkorban untuk saya. Dan kita semua. Apakah saya bisa melakukan itu? Hanya bagian kecil. Uang 500.000 demikian itu saudara. Menjadi pejuang-pejuang iman itu adalah hal untuk membangkitkan kekuatan iman kita. Iman kita semakin bertumbuh. Semakin kita penasaran saudara. Penasaran dalam arti tanda kutip saudara ya. Bahwa penasaran demikian itu membuat kita mencari Tuhan. Tuhan, aku ingin lebih lagi Tuhan Yesus. Ingin lebih lagi. Merasakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan tidak pernah salah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Artinya adalah untuk mengamalkan firman Tuhan itu. Untuk mempraktekkan firman itu saudara. Menjadi kekuatan itu mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan saudara. Bukan mencari orang lain. Terutama di dalam pelayanan saudara. Mohon maaf ya semua yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu carinya Tuhan. Jangan carinya yang lain saudara seperti itu. Karena saudara apa yang saudara lakukan itu firman Tuhan juga mengatakan. Seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia saudara seperti itu. Memang manusia itu mengecewakan. Teman sepelayanan kita itu mengecewakan. Sampai saya saudara punya satu slogan kali ya. Slogan ya. Kalau saya bikin kaos kali gitu ya. Don't take it personal. Bikin sini. Kalau melayani itu jangan diambil terlalu baper ya. Jangan terlalu baper gitu ya. Lakukan sungguh-sungguh, tapi jangan baper. Itu kata yang tepat kali. Bahwa kita melakukannya untuk Tuhan, sebaik mungkin untuk Tuhan demikian. Efeknya adalah kepada jemaatnya Tuhan, benar ya? Karena firman Tuhan itu kan dari Tuhan itu, kita adalah sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai saluran berkat. Kita hanya sebagai saluran, bukan sumber berkat loh saudara. Sumber berkatnya adalah Dia. Kita hanya sebagai saluran memberitakan firman untuk semua orang demikian itu. Nah itu adalah sesuatu yang dibilang
kalau kita melayani Tuhan di dalam gereja ataupun di mana, di rumah saudara-saudara adalah menjadi seorang imam, kalau bapak-bapak demikian itu ya. Saudara harus melakukannya dengan selalu sukacita. Karena sukacita itu adalah mendatangkan satu namanya pencerahan. Rema yang baru demikian itu ya. Melayani Tuhan adalah harus dengan sukacita. Kenapa sukacita saudara? Ya melayani raja, segala raja. Melayani Tuhan. Melayani dari yang tidak ada menjadi ada sebagai pencipta saudara seperti itu. Bagaimana tidak bahagia saudara seperti itu. Sukacita. Jangan dibikin stres. Jangan dibikin itu satu beban saudara seperti itu. Satu kesalahan saudara. Menjadi pejuang iman. Kedua. Yang terakhir adalah ya. Kita lihat di dalam kitab Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Mazmur Daud mengatakan demikian saudara. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat sebelumnya itu ya. Jadi kedua itu tadi. Mungkin satu. Ya, 42 strip 2 ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Terus, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara tahu ya, rusa kalau haus saudara, ini menurut penyelidikan. Ya. Rusa kalau haus saudara, dia berusaha mencari air. Walaupun di situ ada binatang buas, dia tetap mencari air itu. Dimanapun itu rusa mencari air, karena dia haus demikian itu. Punya tekad yang luar biasa saudara. Kita adalah orang-orang yang diandalkan demikian seperti Daud yang melakukan demikian itu. Dikatakan aku merindukan Tuhan seperti rusa yang haus itu. Aku merindukan Engkau Tuhan Yesus dalam hidupku. Di dalam hidupku begitu banyak rintangan dalam banyak masalah. Aku rindu akan Engkau Tuhan Yesus, kapan aku bisa bertemu dengan Engkau. Jadi saudara, menjadi pejuang iman itu seharusnya seperti rusa yang rindu akan air itu. Yang haus saudara seperti itu. Kita bahwa aduh susah ya, saya harus melayani Tuhan atau saya harus pergi ke gereja, saya harus melayani keluarga saya, teman saya demikian itu. Haus seperti rusa saudara seperti itu. Haus. Mungkin kita tidak punya kemampuan, tapi rusa tahu bahwa dengan kakinya yang panjang demikian itu, dia bisa loncat demikian jauh pada waktu dia berlari saudara seperti itu. Kita adalah orang-orang yang walaupun di dalam kesulitan kita, di dalam ancaman sekeliling kita demikian itu, kita sudah tahu bahwa Tuhan memberikan saya sesuatu yang kekuatan itu. Iman saya pada Tuhan itu. Kekuatan saya demikian itu. Diberikan hal demikian itu. Menjadi pejuang iman itu adalah sesuatu yang harus kita terus tingkatkan. Terus kita lakukan demikian itu. Tidak ada batasnya. Nanti kelihatan pada waktu menghadapi masalah. Roh dan jiwa kita yang sudah ditanamkan iman tumbuh semakin besar. Penjabarannya melalui perbuatan kita saudara. Ayat 8 yang terakhir. Dalam 2 Petrus 1 ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita semakin dipenuhi saudara, iman kita semakin didewasakan, kita semakin namanya berlimpah-limpah, demikian itu ya. Kita semakin mencari Tuhan. Semakin mempraktekkan. Saya percaya di sini ada anak-anak muda, ya, anak yes, ya, atau saudara sendiri.
sedang belajar sesuatu. Mungkin belajar, ada yang mulai belajar keyboard ya. Ada mulai belajar main keyboard, saudara. Mula-mula sulit. Warnanya cuma hitam putih ya, James ya. Kok nggak berclear sih, supaya gampang ya. Cuma hitam putih itu clearnya itu. Supaya kita bisa mengenal itu. Tapi begitu dia bisa mengenal tuts piano itu, saudara. Ya. Semakin dia mulai menguasai, semakin giat dia itu melakukan itu, saudara. Semakin giat dia bahkan memajukan demikian itu. Demikian juga saudara mungkin belajar menyanyi, teknik vokal. Begitu saudara bisa mulai menguasai teknik vokalnya, menyanyi demikian, saudara mungkin terus menyanyi. Semakin luar biasa, semakin giat menyanyi demikian itu. Demikian juga iman kita, saudara. Kalau kita semakin mencari Tuhan, rasanya kok kita sekarang kalau membaca firman Tuhannya, dibukakan rema-rema yang baru daripada Tuhan ya. Kok Tuhan memberikan saya rema yang baru ya? Saudara semakin giat membaca firman, pada waktu sharing firman Tuhan, saudara berdoa kepada Roh Kudus, diberikan rema yang baru, seperti itu. Semakin berapi-api, saudara, seperti itu, saudara. Poin ketiga saya mengatakan bahwa ketekunan pasti membawa keberhasilan. Kita tekun dalam iman kita. Kita semakin didewasakan dalam iman kita. Semakin kita rasakan kenikmatan pada waktu kita dibukakan rema-rema yang baru pada firman Tuhan itu, kita semakin didewasakan. Berhasil itu adalah dalam kata arti tanda kutip. Berhasil itu. Tapi paling enggak kita bisa menjelaskan firman Tuhan itu. Makanya Yesus dalam satu firman yang lain mengatakan, Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau membukakan selubung-selubung itu kepada kami. Daripada firman itu yang penuh dengan pengandaian atau adalah penuh dengan ilustrasi seperti itu. Tapi tidak kepada orang-orang yang pintar demikian itu. Kami bersyukur. Yesus sendiri mengatakan demikian, saudara. Kita bersyukur, saudara. Kita orang sederhana. Kita tidak pandai. Jauh banyak orang yang lebih pandai tentang firman Tuhan di depan sana, saudara. Seperti itu ya. Tapi kita adalah orang-orang pada waktu mendengar firman Tuhan kita dibukakan. Sesuatu yang rasanya damai sejahtera. Untuk orang lain merasakan satu diberkati, saudara, demikian itu. Kepada orang-orang yang pandai mungkin tidak dibukakan. Karena terlalu pakai logika. Karena pakainya itu selalu diukurnya dengan kemampuan dia. Intelijensi demikian seperti itu, saudara. Tapi kita berserah kepada Bapa. Pengetahuan kita juga pengetahuan tentang berdasarkan firman Tuhan. Seperti itu. Satu kenikmatan yang luar biasa seperti itu ya. Nah, pada pagi hari ini kita belajar 3 hal, saudara. Dengan tema kita, kekuatan iman membangkitkan kerinduan akan Allah. Yang pertama adalah kita harus menambahkan iman kita itu kebajikan dan pengetahuan. Saudara tidak usah gusar, tidak usah bingung. Di mana Pak saya bisa menambahkan kebajikan dan pengetahuan saya? Di tempat ini banyak. Karena kita adalah gereja pemuritan, saudara. Yang kedua, bahwa terus berjuang sebagai pejuang iman. Terus melakukan itu. Walaupun terkadang kita kalah, terkadang kita gagal, kita maju terus. Pejuang demikian itu, saudara. Yang ketiga adalah kita tahu bahwa ketekunan kita itu pasti membawakan hasil. Pasti itu. Karena Tuhan sendiri berjanji akan hal itu, saudara. Jika engkau ada di dalam aku di dalam engkau, mintalah apa saja. Akan diberikan kepada engkau. Tapi Bapak dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Artinya adalah kita adalah orang-orang yang rindu untuk membawakan firman Tuhan. Untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk melakukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu. Menjadi orang-orang yang terus menjadi pejuang-pejuang iman demikian itu. Tuhan tahu. Karena kita adalah orang-orang yang terus untuk memuliakan nama Bapa. Amin.
Puji Tuhan. Saya undang pemusik, WL singer semuanya itu. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, untuk menuju kepada pendewasaan iman kami, ada hal yang harus kami lakukan Bapa. Semakin kami giat Tuhan, semakin kami berserah kepada Engkau, semakin kami merenungkan Tuhan Yesus, semakin kami melakukan Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman, iman kami akan bangkit menjadi lebih kuat Tuhan. Kami akan adalah orang-orang yang terus Tuhan memperjuangkan iman kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Karena tidak ada kata cukup, tidak ada kata selesai Tuhan, kecuali kami telah selesai hidup dalam dunia ini Bapa. Buat kami menjadi pejuang-pejuang-Mu Tuhan, semakin luar biasa. Baik itu untuk keluarga kami, untuk lingkungan di mana kami berada, untuk di dalam gereja kami Tuhan Yesus, komunitas kami Bapa. Kami ingin Tuhan, bukan kami menyombongkan diri kami Tuhan Yesus, tapi Engkau sendiri yang mengatakan bahwa agar kami berbuah-buah, buahnya itu tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Berikan kemampuan kami untuk berbuah-buah tersebut Tuhan Yesus. Dengan ketekunan kami, walaupun terasa susah Tuhan, terasa beban kami ini tidak bisa melakukan semuanya itu. Kami rasa tidak mampu Tuhan. Iblis berusaha untuk menanamkan kami, untuk membenamkan kami seperti di dalam kubur. Mereka menguburkan Engkau dengan batu yang besar Tuhan. Itu keinginan iblis Tuhan Yesus. Tapi kami bersyukur Tuhan, Kau telah membuktikan kepada mereka semuanya. Malaikat-Mu membuka semuanya, belenggu-belenggu tersebut. Pintu besar telah digeserkan demikian itu. Demikian juga kami Tuhan. Kami tidak mau dibelenggu Tuhan. Dengan semua ketidakmampuan kami, dengan semua kebiasaan-kebiasaan buruk kami Tuhan, dengan semua kemalasan kami Tuhan Yesus, yang berusaha untuk membuat kami orang yang tidak berhasil, menyatakan bahwa kami ini adalah tidak pantas. Dengan kebangkitan Engkau Tuhan, dengan berikannya kemampuan kami Bapa, supaya iman kami menjadi kuat Tuhan, supaya kami semakin rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan, ketekunan yang kami lakukan adalah tidak akan sia-sia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati jemaat-Mu tempat ini. Mari semua saya undang bangkit berdiri. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gerejanya dari seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan pada kami untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel.
Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.